Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem database dari rumah sakit. Di sini kita pertama buka exam dulu, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke localhost. Di sini sudah ada 18 tabel yang telah saya buat. Pertama ada tabel ruang. Kalau tidak salah memiliki dua struktur ya teman. Untuk memastikan kita buka dulu tabel ruang. Loading. Itu ada dua strukturnya, yaitu yang pertama nama dan ID ruang. ID ruang ini kita jadikan sebagai auto increment. Lalu selanjutnya ada reset. Strukturnya ini ada 7, yaitu yang pertama ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah, dan ID karyawan. Nah, ID resep ini kita jadikan sebagai auto increment. Selanjutnya di tabel rekam medis ada sampai 22 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, ID poli, ID keluhan awal, ID karyawan, tanggal check-in, jam check-in, dan berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID karyawan kasir, dan metode pembayaran. Nah, yang menjadi auto increment-nya ini adalah ID rekam medis. Selanjutnya ada rawat inap. Ini yang pertama ID rawat inap, ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, ID kamar. Yang menjadi auto increment-nya yaitu ID rawat inap. Selanjutnya kita beralih ke tabel poli. Nah, tabel poli ini cuma memiliki dua struktur saja, yaitu yang pertama nama poli dan ID poli. ID poli ini dijadikan sebagai auto increment. Selanjutnya di tabel penyakit juga ada dua struktur, yang pertama ID penyakit dan nama. ID penyakit ini kita jadikan sebagai auto increment. Lalu di tabel pasien ada beberapa struktur. Yang pertama ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. ID pasien ini kita jadikan sebagai auto increment. Selanjutnya ada tabel obat. Yang pertama ada ID obat, yang kedua barcode, yang ketiga nama obat, yang keempat harga satuan, yang kelima satuan, yang keenam wujud, dan yang ketujuh ketersediaan. Di sini yang menjadi auto increment-nya yaitu ID obat. Selanjutnya di keahlian dokter, strukturnya ada ID keahlian dokter, nama, dan biaya. ID keahlian dokter ini yang kita jadikan sebagai auto increment. Selanjutnya di tabel karyawan, yang pertama ada ID karyawan, yang kedua nama, yang ketiga tempat lahir, yang keempat tanggal lahir, yang kelima jenis kelamin, yang keenam alamat, yang ketujuh telepon, ke-8 email, ke-9 pekerjaan, dan yang ke-10 password. Yang menjadi auto increment-nya adalah ID karyawan. Selanjutnya di tabel kamar ada 4, yaitu yang pertama ID kamar, nama, kelas, harga. Yang menjadi auto increment-nya yaitu ID kamar. Selanjutnya di tabel jadwal karyawan ada ID jadwal karyawan, ada ID karyawan, ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Yang menjadi auto increment-nya adalah ID jadwal karyawan. Selanjutnya di tabel dokter poli ada ID dokter poli, ada ID poli, ada ID karyawan. Yang menjadi auto increment-nya sudah pasti ID dokter poli. Selanjutnya di tabel detail perawat jaga ada ID detail perawat jaga, ada ID karyawan, ada ID rawat inap. Yang menjadi auto increment-nya yaitu yang paling atas ini adalah ID detail perawat jaga. Selanjutnya ada detail penyakit. Strukturnya ada ID detail penyakit, ada ID rekam medis, dan ID penyakit. Yang menjadi auto increment adalah
ID detail penyakit. Selanjutnya di detail keahlian dokter, ada ID detail keahlian, ada ID karyawan, dan ada ID keahlian. Menjadi auto-increment adalah ID detail keahlian. Selanjutnya di tabel cek kebersihan ruang, ada ID cek kebersihan ruang, lalu ada tanggal, ID ruang, status, dan ID karyawan. Yang menjadi auto-increment-nya adalah ID cek kebersihan ruang. Dan yang paling terakhir adalah cek kebersihan kamar. Yang pertama ada ID cek kebersihan kamar, yang kedua tanggal, yang ketiga ID kamar, yang keempat status dan ID karyawan. Ini adalah 18 tabel dengan data-data yang nantinya akan kita input. Oke, sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.